Assalamualaikum, selamat bergabung Bu Eli, Bu Ida, sambil menunggu yang lain Mbak Dia ya, 3 orang. Izin Pak Ribut, bisa dimulai? Pakai. Ya. Baik, izin Pak Aris, bisa kita mulai Pak, sambil menunggu teman-teman yang dari BPKAD, tapi udah hadir Bu Eli, Bu Ida, dan Mbak Dia. Wakil teman-teman BPKAD untuk sementara ini. Mulai aja, Pak. Mulai aja, Pak, biar waktunya efektif. Saya mulai Pak Ribut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama yang terhormat Pak Aris Budi Susila, Kepala KPPN Tipe 1 Bekasi, Bapak Ibu dari BPKAD Kota Bekasi, Bu Eli, Bu Ida, dan Mbak Dia yang sudah bergabung pada Zoom kita hari pagi ini, yang mana adalah kegiatan kita sebagai bagian dari Financial Advisory Local Government, pembinaan Kepemda. Namun sifatnya bukan pembinaannya, kita melaksanakan kegiatan sharing session, sharing berdiskusi, dan menyampaikan hal-hal terkait dengan penyaluran TKD yang tentunya nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, materi Bapak Ribut Santosa, Kepala Seksi Vera, selaku BPSPM untuk penyaluran TKD. Dan sebelumnya acara ini mari kita mulai dengan bacaan Bismillah untuk kelancaran acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya mohon arahan dan sambutan dari Bapak Haris Budi Susila selaku Kepala KPPN IPA 1 Bekasi untuk memberikan sambutan arahannya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak sekalian. Wabil khusus ada Bu Eli, Bu Ida, Bu Dia, dan seluruh tim dari Local Government di KPPN Bekasi. Terima kasih waktunya Bu Eli dan teman-teman di Kota Bekasi. Ini pasti teman-teman di sana sangat sibuk, padat gitu ya kegiatannya, karena perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat gitu ya, apalagi di program-program dari Pak Prabowo yang berefek ke kota, kabupaten, dan provinsi. Bu Eli dan Bapak sekalian, terima kasih Pak Anang. Ini Bu Eli saya informasikan dulu ya Bu Eli. Ini Pak Anang mungkin rapat terakhir Bu Eli. Ya Pak Anang akan menempati pos baru nanti di Kanwil Bu Eli, di Kanwil DJPP Jambi Insya Allah ya. Mungkin itu. Ya, siap Pak. Ya, Bu Eli, mohon maaf waktunya. Eh, apa namanya? Terkait dengan Monef ini, ya, makasih banyak waktunya. Mungkin di tengah kesibukan kita lakukan dengan Zoom saja supaya efektif dua-dua ya jalan. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan hasil terbaik gitu ya, dan semua lancar. Kita doakan di kota juga kami di KPPN. Itu mungkin dari saya supaya efektif dan efisien. Saya serahkan ke tim semuanya, Pak Ribut, Pak Anang, mungkin Mbak Eni, dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris atas sambutannya dan arahan dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Pak Ribut Santosa, Kepala Seksi Vera selaku pejabat penatangan SPM untuk penyaluran TKD dan juga koordinator tim FA untuk Local Government KPPN Tipe 1 Bekasi
menyampaikan materi paparannya untuk kemudian menjadi bahan diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Ribut. Terima kasih Pak Anang. Yang kami hormati Bapak Aris Budi Susila, selaku Kepala Kabupaten Bekasi. Yang kami hormati para pejabat dari Pemda Kota Bekasi, Bu Eli, Bu Ida, serta Mbak Dea. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa kita dari Kabupaten Bekasi itu dalam setiap triwulan diwajibkan melakukan kegiatan lokal government advisory terkait pelaksanaan penyaluran transfer ke daerah ya. Pada kesempatan ini kita melakukan kegiatan ke Pemda Kota Bekasi. Untuk sebelumnya di kegiatan ini kami telah menyampaikan kertas kerja ya. Kertas kerja itu kertas kerja lokal government advisory ini bersih bersih kertas kerja yang bersifat mandatori dan komplementer. Dari sini diharapkan dengan pengisian kertas kerja ini dari pihak Pemda lebih memahami mengenai peraturan-peraturan terkait pelaksanaan transfer ke daerah. Dan kertas-kertas tersebut telah kami terima dan isiannya semuanya baik, benar. Dan untuk selanjutnya kami langsung saja ke penyampaian materi mengenai progres itu realisasi sampai dengan triwulan 2 ini untuk Pemda Kota Bekasi. Ini langsung saja kami share dulu ya. Dan, hmm. Bisa Bu, apa udah bisa kelihatan? Ini kami sampaikan hasil monitoring penyaluran dana transfer ke daerah pada pemerintah daerah Kota Bekasi s- sam- pada sampai dengan 30 Juni 2000. Ini data kita ambil dari Ombudsman TKD sampai tanggal 25 Juni tahun 2025 ya. Untuk DAU dari Pagu yang sudah terrealisasi itu 44,02%. Untuk dana bagi hasil sudah terrealisasi 39,91%. Untuk dak fisik masih belum ada realisasi tahap 1. Untuk dak non fisik 39,92%, dan desa untuk Pemda Kota tidak ada, hanya untuk Kabupaten Bekasi ya. Secara keseluruhan sampai dengan triwulan 2 ini sudah terrealisasi 42,34%. Untuk secara detailnya dapat kami sampaikan. Untuk daun yang tidak dihitung penggunaannya waktu kita ambil ini per tanggal 12 Juni itu sampai dengan daun bulan Juni kemarin. Dan pada hari ini 30 Juni ini sudah kita salurkan untuk daun bulan Juli. Untuk daun yang tidak Untuk daun yang ditentukan penggunaannya dari Pagu sudah terrealisasi 9,51%, yaitu untuk dukungan penggajian P3K ini belum baru terrealisasi 29,51%. Yaitu persyaratan laporan rencana penggunaan sisa DAU penggajian formasi P3K tahun sebelumnya, laporan rencana pembayaran dukungan penggajian P3K yang diangkat pada tahun anggaran berkenaan yang disampaikan secara bulanan. Pada tahun 2024 itu sudah ada realisasi di bulan Juni, Oktober, dan Desember 2024. Untuk dukungan pembangunan sarana dan prasarana penerimaan masyarakat di kelurahan belum ada realisasi ya. Untuk tahap 1 harusnya terrealisasi 50%,
Dan paling lambat itu tanggal 30 Juni 2025 itu harus ada realisasi. Untuk DAU bidang pendidikan, DAU bidang kesehatan, dan pekerjaan umum yang sudah terrealisasi baru di DAU bidang kesehatan itu sebesar 30%. Ini untuk keterangan syarat salur tahap 1 adalah harus terrealisasi 30% itu dari rencana anggaran tahun berjalan dan rencana penggunaan sisa DAU anggaran yang lalu paling lambat tanggal 30 Juni tahun 2025. Jadi yang belum ada penyaluran sampai hari ini adalah DAU bidang pendidikan, DAU bidang pekerjaan umum. Untuk dana bagi hasil, periode penyaluran pada bulan kedua itu 10%, pada bulan keempat 15%, dan bulan keenam 15%, jadi 40%. Untuk DPH ini semua sudah tersalur senilai 40%. Untuk dak fisik ya, dak fisik untuk Kota Bekasi itu di bidang pendidikan, subbidang PAUD, di bidang kesehatan, subbidang penguatan sistem kesehatan, di bidang air minum, subbidang air minum, di bidang sanitasi, subbidang sanitasi. Untuk dak fisik tahap 1 disalurkan sebesar 20% dari nilai rencana kegiatan atau rencana kegiatan bertahap apabila nilai daftar kontrak kegiatan sebagai syarat penyaluran tahap 1 lebih besar dari 20% dari nilai RK bertahap, atau disalurkan sebesar nilai daftar kontrak kegiatan apabila nilai daftar kontrak kegiatan sebagai syarat penyaluran tahap 1 sampai dengan 20% dari nilai RK bertahap. Dokumen persyaratan penyaluran paling lambat tanggal 22 Juli 2025 pukul 17 WIB. Untuk sampai saat ini belum ada ya. Ini dari Omspan TKD ini, dari dak fisik ini yang sudah dikontrakkan itu baru di bidang kesehatan, dan KPA itu disebutkan penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk di bidang yang lain, yaitu bidang pendidikan, bidang air minum, dan bidang sanitasi belum ada kontrak yang direkam di Omspan. Untuk ini perlu kami informasikan bahwa untuk perekaman dan persetujuan data kontrak itu dilakukan paling lambat tanggal 22 Juli 2025 pukul 17.00 ya. Di sini kami harapkan untuk Pemda dapat segera menyiapkan dokumen persyaratan penyaluran dak fisik dan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang telah ditandatangani oleh kepala daerah melalui aplikasi Omspan TKD pada kesempatan pertama ya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan gagal upload pada batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran. Jadi sekarang sudah tanggal 30 Juni, kami harapkan tidak terlalu mendesak di tanggal 22 Juli karena dikhawatirkan kalau kita terlalu mepet ada kemungkinan gagal upload ya. Sehingga untuk menghindari kami harapkan dapat segera untuk dokumen persyaratan penyaluran itu secara berlangsung bisa dapat disampaikan di Ombudsman TKD. Untuk dak non fisik untuk BWSP sudah tersalur 50,7%, yaitu melalui BOS reguler kinerja, BOP PAUD reguler kinerja, dan dana BOP pendidikan kesetaraan. Tahapan penyaluran dana BWSP reguler disalurkan secara 2 tahap ya. Yang tahap 1 disalurkan paling banyak 50%, paling cepat di bulan Januari. Di sini di Pemkot Bekasi sudah melaksanakan semua. Untuk tahap 2 disalurkan sisa dari Pagu paling cepat bulan Juli tahun 2025. Untuk dana BUSP kinerja disalurkan sekaligus paling cepat bulan April tahun 2025. Untuk BUK kesehatan dari Pagu sudah terrealisasi 33,43%, di mana tahap 1 paling
30% dari paling cepat di bulan Februari ya, kita sudah melaksanakan, dan tahap 2 nanti 40% paling cepat di bulan Mei. Tahap 3 30% dan paling cepat di bulan September. Untuk BUK kedinasan tahap 1 50%, dan di sini sudah disalurkan sebesar 50% dari Pagu. Nanti di tahap 2 paling cepat di bulan Juli. Untuk dak non fisik, dana tunjangan guru ASN daerah, dana tunjangan profesi guru sudah disalurkan 24,67% ya. Cadangan dana tambahan penghasilan guru pegawai negeri belum ada penyaluran. Untuk paling cepat salur untuk triwulan 1 adalah 30% ya. Itu di bulan Maret, di triwulan 2 25%, bulan Juni, triwulan 3 25%, di bulan September, dan triwulan 4 20% di bulan November. Untuk non fisik lainnya yaitu belanja dana bantuan operasional keluarga berencana BUKB sudah disalurkan sesuai ketentuan yaitu sebesar 50%. Untuk dana ketahanan pangan dan pertanian belum ada penyaluran. Dari total dak non fisik sudah disalurkan senilai 39,92%. Mungkin sekilas ini gambaran dari progres realisasi sampai dengan di triwulan 2 untuk Pemda Kota Bekasi. Ya, kami harapkan dalam kesempatan ini dari pihak Pemda Kota Bekasi bisa menyampaikan isu-isu atau permasalahan di triwulan kedua ini terkait penyaluran TKD, dan juga dalam kesempatan ini kami juga mohon masukan untuk perbaikan ke depan dan penyaluran TKD. Terima kasih, Pak Anang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang di KPPN maupun yang di BPKAD, apa yang telah disampaikan oleh Pak Riput selaku koordinator tim Financial Advisory Local Government terkait dengan paku dan realisasi transfer ke daerah khususnya untuk Pemda Kota Bekasi, yang tentunya kami harapkan dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi ada eh, feedback ataupun tanggapan ya dari teman-teman di BPKAD Kota Bekasi yang menjadi mitra kita selama ini dengan KPPN Bekasi untuk mengawal penyaluran transfer ke daerah, baik itu dak fisik dan ada bukannya dak fisik dan terkait dengan DAU juga, yang mana tentunya untuk penyampaian atau penyaluran tersebut mungkin dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang perlu menjadi koreksi ataupun hal-hal kendala permasalahan yang muncul di Pemda Kota Bekasi khususnya di BPKAD maupun yang selama ini merasa di BPKAD ada dari PIC masing-masing kegiatan bidang unsur bidang di dak fisik maupun di DAU mungkin dalam penyalurannya ada yang disampaikan. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu di BPKAD Kota Bekasi untuk bisa menyampaikan dalam kesempatan acara kita pada pagi hari ini. Untuk waktu dan tempat yang dipersilakan dari BPKAD Kota, mungkin dari Bu Eli, Bu Ida maupun Mbak Dia, untuk bisa menyampaikan apa-apa yang perlu disampaikan untuk menjadi pengetahuan ataupun menjadi koreksi bagi kami yang dari KPPN Bekasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Eli mungkin. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Bapak-Bapak dalam Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat. Cimbuk suaranya menghilang. Ada masuk suaranya.
Punten Bu Eli suaranya terputus. Gimana Pak sekarang Pak? Ya siap, ya. Ya, ya. Enggak. Ya Pak, terima kasih atas monitoringnya pada pagi hari ini. Kalau tahun lalu kita mungkin secara offline ya Pak ya. Kalau sekarang kita sudah harus terbiasa dengan Zoom, tapi tanpa mengurangi dalam pelaksanaan tugas. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Menanggapi dari hasil yang tadi disampaikan Pak, ini mungkin kita ada sedikit klarifikasi terkait dengan total ya Pak ya. Total belanja dan rekap semua dari mulai jenis belanja, dari jenis transfer yaitu DAU, DBH, DAK fisik, DAK non fisik dicatat di kami ini total semua 42,56% Pak. Kita menyamakan dulu data. Itu dari DAU-nya ya Pak ya, realisasinya 44,02. Untuk yang DBH 39,91. Untuk DAK fisik itu memang kita masih 0% Pak. Seperti biasa ya Pak ya, nanti kita sama-sama untuk apa yang namanya mengingatkan kembali kepada OPD yang pengampu dana DAK fisik, kita ingatkan kembali. Mungkin mudah-mudahan mereka juga tidak seperti tahun-tahun lalu yang biasanya selalu injury time, gitu kan. Untuk DAK non fisik itu 40,67% Pak, tercatat di kami. Jadi dari semua total belanja dengan pagu 2.364.106 maaf ya Pak ya. 2 triliun ya Pak ya. 2T, Bu. Ya 2T 364.161.112.000 sudah terrealisasi 1.6.132.021.980. Itu berarti kalau dipresentasikan 42,56%. Sementara mungkin dari kami itu dulu Pak. Kalau nanti mungkin ada masukan juga dari para PIC, terutama mungkin dari Mbak Dia disampaikan ini progres untuk yang DAK fisik Kila sudah sampai mana gitu kan. Yang mudah-mudahan bisa juga dengan tepat waktu. Silakan Mbak Dia. Iya, terima kasih Bu Kabit. Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya ingin menambahkan ya. Tadi selisih angka kita ambil angka dari PIC DAK non fisik itu tanggal 26 Juni, Pak. Makanya mungkin ada perbedaan dengan jumlah realisasi di KPPN Bekasi ya, Pak. Terus terkait progresnya DAK fisik, izin melaporkan Pak Haris dari 4 bidang. Yang pertama di bidang pendidikan yaitu sub bidang PAUD. Sekarang itu sudah baru katanya tadi pagi sih HPS dan baru mau apa namanya karena dia pakai katalog ya Pak ya nggak terlalu lama pengadaannya. Dia mau pengadaan minggu ini, targetnya minggu depan sudah kontrak. Dia ada 2 kontrak Pak di PAUD rencananya. Terus yang kedua itu untuk sub bidang yang penguatan sistem di kesehatan dan bidang kesehatan dan KB, sub bidangnya penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan. Dia metode penyalurannya kan sekaligus rekomendasi KL, Pak. Dia sudah ada 6 kontrak, 5 kontrak sudah selesai dan mau diinput hari ini BAST-nya.
Kalau yang subbidang sanitasi ada 4 kontrak untuk yang metode penyaluran yang bertahap dan 1 kontrak yang sekaligus rekomendasi KL. Yang untuk bertahap Pak, 4 kontrak itu sudah ada. Dia mau di input juga kontraknya di Omspan TKD. Yang 1 yang untuk pengadaan truk tinja itu mereka lagi baru mau proses e-katalog karena metode penyalurannya kan jenisnya yang sekaligus rekomendasi KL. Terakhir yang air minum, dia sudah proses tender, sudah 2 minggu. Perkiraan itu minggu depan itu maksimal, itu sudah kontrak. Di air minum ada 6 kontrak. Gitu Pak. Sekian mungkin Pak Haris dan Pak Anang ya. Yang benar. Ayo silakan Pak Ana. Barang ngelek ini ngelek semua nih. Baik, Sinyalnya agak kurang bagus hari ini. Pak Anang mati itunya, mute. ya, cek. Baik, makasih Pak. Sebelumnya kalau masalah. Jadi memang untuk yang disampaikan dari Bu Eli dan Mbak Diah terkait dengan angka realisasi capaian maupun persentase yang disampaikan memang ada selisih yang mungkin akan ditanggapi nanti oleh Pak Riput ya untuk menjadi penjelasan angka mana yang kita gunakan dalam rangka nanti pengisian kertas kerja juga, di mana tentunya kita akan memastikan kevalidan data yang ada di BPKAD maupun yang ada di KPPN. Karena memang dasar yang kami ambil berdasarkan dari realisasi yang muncul di Omspan TKD maupun di data Sintesa Pak Ribut ya. Dan tentunya nanti kita cross check kembali sama itu. Nah, kedua terkait dengan keterlambatan proses penyaluran dak fisik, saya selaku PPK juga di sini mengharapkan dari BPKAD untuk mendorong OPD ataupun dinas terkait ya. Dalam hal ini bidang air minum, sanitasi, kesehatan dan KB untuk bisa segera mungkin sebelum batas waktu tanggal 22 Juli ya untuk penyaluran dak fisik tersebut untuk segera bisa diselesaikan dokumen salurnya sesuai dengan hasil FGD kita kemarin khusus untuk dak fisik sudah ada progres sebenarnya yang sudah disampaikan terkait dengan kontrak ya kan, kemudian juga terkait dengan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan. Mohon segera kiranya untuk sesuai tahapannya mendapatkan review dari aparat inspektorat ya dalam hal ini inspektorat kota untuk segera bisa direview dan untuk segera bisa upload datanya di aplikasi Omspan TKD kalau kami selaku PPK. Dan ada pun terkait dengan koordinasi ya mungkin sebagai masukan ya, kebetulan ini mungkin sudah disampaikan oleh Pak Haris, kesempatan Zoom terakhir saya ini ya dengan teman-teman dari Pemda Kota Bekasi. Sebelumnya saya banyak mengucapkan terima kasih atas sinergi, kolaborasi, koordinasi yang sudah berjalan selama ini, berjalan selama ini. Terima kasih Bu Eli, terima kasih Mbak Dia dan Bu Ida ya, dan Bu Ambar juga terkait dengan rekonsiliasi penerimaan pajak pusat yang sudah berkoordinasi dengan baik. Namun demikian memang kendalanya adalah bagaimana kemudian untuk penyaluran TKD yang memang menjadi lead-nya teman-teman di OPD atau di dinas terkait yang mungkin memang agak sulit kita untuk berkoordinasi lebih intens ya karena kita memang harus melalui teman-teman di BPKAD. Nah, kemungkinan besar nanti di tahun atau di masa berikutnya nanti ada pengganti saya, nanti juga mungkin Pak Haris juga bisa mendorong ya, kemudian bagaimana komunikasi bisa lebih intens itu, sehingga nanti jangan di pas akhir-akhir batas waktu penyaluran atau untuk kelengkapan dokumen salur,
Nah, kemudian kita seperti tergopoh-gopoh gitu kan. Kemudian kesannya kita memaksa untuk masing-masing PIC di dinas maupun DPD untuk menyelesaikan dokumen tersebut. Karena itu menjadi catatan yang tidak baik sesungguhnya. Karena nanti kesannya kami di KPPN atau teman-teman di PKAD itu yang memaksa gitu ya teman-teman di dinas atau di OPD yang bertanggung jawab atas penyaluran atau realisasi untuk dana dak fisik itu ya, sehingga nanti dalam prosesnya bukan serta-merta adalah menjadi kewajiban tanggung jawab dari teman-teman dinas seperti itu. Nah, harapan kami sih nanti di semester kedua kiranya mohon bantuan Bu Eli ya kan, kemudian bantuan dari Bu Ida, Mbak Dia dan Bu Ambar tentunya yang ada di BPKAD untuk sedapat mungkin ini untuk bisa mengintenskan koordinasi dan komunikasinya. Seperti yang disampaikan oleh Beri tadi, memang kita harus terbiasa dengan sarana Zoom ya, untuk bagaimana kita bisa mengefektifkan, mengoptimalkan pertemuan kita. Namun kalau memang untuk beberapa hal, kalau yang sekiranya kalau nuansanya yang memaksa ini sedapat mungkin sih memang kalau bisa face to face ya Bu Eli ya, tetap muka gitu supaya nanti yang diminta ini benar-benar juga oh iya ya ini sudah teman-teman PKD sama teman-teman KPPN ini sudah di hadapan kita gitu kan. Tapi kalau lewat Zoom ini kadang-kadang nggak fokus gitu kan, teman-teman dinas atau PD yang bertanggung jawab untuk itu biasanya sering putus gitu ininya apa koneksi internetnya, jaringan internetnya gitu kan, sehingga tidak menjadi perhatian. Mungkin itu Pak atau Bu ya terkait dengan penyelenggaraan 3D dak fisik. Demikian juga untuk DAU. Mohon kiranya juga menjadi perhatian kalau memang nanti dalam proses penyelesaian kami di KPPN nih ada keterlambatan mungkin ya. Alhamdulillah sih selama ini dari pantauan kantor pusat khusus untuk penyelenggaraan TKD kami di KPPN Bekasi dalam catatan kantor pusat tidak ada pernah mengalami keterlambatan untuk penyalurannya ke Pemda. Baik itu yang di luar dak fisik dan DAO seperti dak non fisik juga kami salurkan sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ditetapkan oleh kantor pusat. Seperti itu Bu Eli. Dan sekali lagi juga dalam kesempatan ini bukan berarti mengakhiri acara ya. Saya mohon maaf juga dalam komunikasi saya dengan teman-teman di BPKAD, izin Bu Eli saya sering menghubungi Bu Ambar tuh tanpa mungkin izin dari Bu Eli ya, teman-teman Bu Eli saya menghubungi Bu Ambar, menghubungi Bu Ida, menghubungi Mbak Dia dalam rangka koordinasi gitu kan untuk proses penyelesaian ya kan sesegera mungkin apa-apa menjadi bahan kebutuhan proses penyelenggaraan TKD. Dan saya sangat banyak terima kasih dan menyampaikan apresiasi ya ke Mbak Dia yang juga fighter ya kan, pejuang petarung juga ya di BPKAD untuk penyelenggaraan TKD ini. Dan mudah-mudahan nanti di semester kedua bisa ditingkatkan lagi semangatnya dan juga demi kebaikan Kota Bekasi sendiri juga ya untuk penyaluran TKD, untuk penyaluran tersebut untuk penggunaan belanja-belanja yang diperlukan oleh teman-teman di Kota Bekasi. Mungkin tambahan dari saya terkait dengan tanggapan apa yang disampaikan oleh Bu Eli dan Mbak Dia, mungkin dari Pak Ribut selaku koordinator tim ada hal yang bisa ditanggapin terkait dengan selisih angka dan realisasi tadi maupun persentasenya. Waktu tempat yang bisa Pak Ribut. Terima kasih Pak Anang. Sebelumnya kami sampaikan Mbak, kegiatan kita kemarin dari tanggal 25 digeser sampai tanggal 30 Juni, sehingga data yang kami unduh kemarin ya data dari saksi ya, posisi pada tanggal 25 mungkin ada perbedaan ya, sementara dari Pemda diunduh sampai tanggal 26 ya. Waktu kami unduh kemarin memang tanggal 25 untuk dak non fisik masih 39,92%. Insya Allah nanti kami unduh lagi posisi sampai hari ini 30 Juni itu realisasi yang real. Mungkin benar dari dari Bu Eli tadi ya bahwa itu realisasi dak non fisik sudah di atas 39,9 40% dan realisasi total itu yang kami unduh 42,34%. Mungkin sekarang sudah jadi 42,56%. Terima kasih Bu, nanti kami update lagi data relasi sampai posisi sampai dengan saat ini. Dan juga terkait yang dari monitor kami, mungkin ada kendala atau permasalahan di triwulan 2 ini, serta feedback atau masukan bisa
dari masukan dari ibu-ibu sekalian semua, nanti bisa kami teruskan melalui kanwil kanwil kami untuk ke kantor pusat sehingga bisa untuk perbaikan ke depannya dalam penyaluran transfer ke daerah sehingga TKD itu bisa tersalur dengan lebih baik ya. Jadi aspirasi terkait kendala-kendala yang ada di Pemda dalam penyaluran itu dari KPPN minta masukan untuk kami teruskan ke kantor pusat Bu. Sehingga insya Allah ke depan lagi penyaluran TKD itu bisa lebih baik dari setiap terluan itu akan menjadi lebih bagus, lebih bagus mungkin apa ada kendala terkait di aplikasinya atau dokumen salur-salur yang terlalu memberatkan gimana itu bisa disampaikan lewat kegiatan ini untuk kami teruskan ke kantor pusat untuk mendapat tindak lanjut. Terima kasih. Itu Pak Anang. Atau dari Bu Eni ada masukan yang operator TKD yang langsung berhubungan dengan dokumen salur oleh Pemda. Gimana Bu Eni, silakan. Sementara pas Pak, ngisi TPG. Izin Itu Pak Anang Pak, dah. boleh Ya. nanya. Boleh nanya Pak ke Pak Haris. Ya, bangga. Bu. Ya, ini Pak, sebenarnya kalau ada target capaian realisasi nggak sih Pak? Kalau dari Bapak kan, kalau kami itu kan maksudnya kemarin pada saat kita undang narasumber Kemendagri, itu kita udah dikasih kalau untuk target capaian realisasi belanja untuk tahun anggaran 2025. Di mana untuk belanja pegawai sendiri itu targetnya di 50%, untuk belanja barang jasa itu di triwulan 2 ini minimal ya Pak ya 50%, dan untuk belanja modal di triwulan 2 ini minimal 40%. Itu. Dan memang sih kalau secara keseluruhan tuh Kota Bekasi dari yang apa namanya realisasi belanja itu kita masih di bawah Pak, masih 29%-an gitu kan. Harusnya di target minimal itu rata-rata 50% kalau untuk triwulan 2. Nah, untuk penyaluran ini Bapak ini sendiri juga ke kota itu apakah ada target-targetnya gitu Pak, atau memang disesuaikan dengan ya maksudnya penyerapan yang kita lakukan saja gitu Pak. Itu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Eli. Mbak Haris mungkin bisa menanggapi apa yang menjadi pertanyaan Bu Eli terkait dengan target realisasi belanja di Kota Bekasi. Waktu dan tempat yang silakan Pak. Ya, baik, makasih punya Bu Eli. Sebetulnya Bu Eli, kami selaku kuasa BUN itu kita ada tools untuk menilai performance dari mitra Bu, dari kementerian lembaga yang ada di Bekasi dan Kabupaten. Eh, tapi untuk Pemda kami memang tidak diberikan target Bu. Ya, apa yang disampaikan oleh Kemendagri itu kayaknya ikut target yang kami punya Bu. Jadi untuk kami punya namanya indikator pelaksanaan indikator kerja pelaksanaan anggaran atau IKPA Bu. Dan ini tiap tahun kami berikan award untuk satker-satker yang bagus untuk capaiannya Bu. Nah sebenarnya ini saya mau sampaikan ke Pak Kaban waktu itu ya. Jadi kalau di beberapa Pemda itu ini diadopsi oleh Pemda Bu. Pemda nanti dia menjadi indikator untuk OPD gitu Bu. Jadi OPD kan punya DPA tuh. Jadi kalau di potret jadi BPAKD kan seperti Menteri Keuangan tuh. Nah, dia malah menilai kinerja dari OPD-OPD atas dana APBD-nya gitu Bu. Persis Bu angkanya Bu. Jadi untuk triwulan. Jadi per triwulan kami nyampe apa targetnya itu ya. Contohnya untuk triwulan 2 atau semester 1 ini 50% untuk belanja pegawai, kemudian untuk belanja barang juga 50% dan belanja modal 40%. Kami ada belanja bansos, juga ada apa namanya bansos ya, bansos itu ya. Itu Bu Eli. Kalau untuk Pemda, kami nggak punya target untuk itu, Bu. Jadi karena Ibu di bawah Kemendagri,
Mendagri merasa punya perlu mengatur ya, memotivasi ya. Tapi nanti mungkin ke depan saya sampaikan juga di beberapa KPPN sudah menyampaikan formula ini dan ini menjadi formula dari Pak Kepala Badan untuk menilai OPD, Bu. Jadi posisinya Ibu kayak KPPN, jadi menilai OPD-OPD itu kinerjanya berdasarkan kinerja penyerapan dari masing-masing. Nah, untuk tambahan Bu Eli, bukan hanya penyerapan Bu, kalau kami menilai, kami ada 8 indikator. Ya, 8 indikator. Ya, yang pertama tentu penyerapan. Jadi penyerapan ini kita tahu ini menjadi indikator yang cukup besar ya nilainya. Ada bobotnya nanti kapan-kapan saya share ke Ibu. Nanti saya share ke Ibu ya. Yang kedua adalah selain penyerapan, yang kedua adalah tentang RPD-nya, rencana penarikan dananya. Jadi masing-masing satker di mitra kami itu mereka nyampaikan tiap awal triwulan, Pak Aris, saya bulan Juli, misalnya triwulan depan ya, triwulan 3 ya, Juli mau nyerap sekian M, Agustus sekian M, kemudian September sekian M, belanja 51, 52, 53-nya gitu ya. Nah itu terkunci Bu. Jadi kalau misalnya satker itu dia ngajukan misalnya di bulan Juli misalnya, ya belanja barang misalnya di RPD-nya 200 miliar, dia ngajukan 205 miliar, maka kami tolak. Gitu ya. Dikunci nih. Jadi ini gunanya adalah untuk mengatur cash flow kita, Bu. Nggak mungkin jebol gitu ya. Nah, sebaliknya, kalau misalnya dia ngajukan RPD-nya 200 M, ya, kemudian nggak menyampaikan, kita berikan peringatan, kita kasihkan nilai yang nggak bagus. Jadi pengurangannya, ya gitu ya. Yang ketiga adalah terkait dengan revisi. Juga Taul Pemda mungkin nggak bisa ya, karena ini hanya sekali kan Bu ya. Kalau kami, itu kami ada revisi yang namanya kewenangan daripada KPA. Ya, jadi ada tidak bergeser apa dipanya gitu ya. Hanya bergeser di antara apa pos-pos kecil di dalam gitu ya. Nah, ini nggak kita hitung. Tapi kalau dia revisi yang sampai merubah namanya digital signature atau DS-nya atau kode apa digital stamp-nya ya untuk DIPA, nah itu dibatasi hanya 1 kali dalam 3 bulan. Nah, jadi kalau ada satker yang bolak-balik revisi kemudian merubah digital stamp-nya, ya itu kita kurangi gitu ya. Itu yang ketiga, Bu. Kemudian juga terkait dengan pertanggungjawaban uang persediaan. Itu kita nilai juga, Bu. Misalnya dia ngambil uangnya, ternyata nggak revolving, ya, nah, kita stop tuh, nggak kita kasih UP sama sekali, gitu Bu. Ya udah, nggak komitmen dia kan? Ya silahkan semuanya LS gitu. Ya nggak kita kasih petty cash. Kemudian yang keempat atau kelima ya tentang data kontrak. Jadi satker-satker yang ada belanja modal atau belanja barang yang dia pengadaan dengan kontrak di atas 50 juta, gitu ya. Itu kan ada ADK kontraknya. Ya, kalau dia paling lambat 5 hari kerja setelah tanda tangan kontrak wajib lapor ke KPPN. Artinya apa? Uangnya kita kunci, Bu. Ya. Dia kontrak misalnya pengadaan televisi, AC, nilainya 80 juta. Kita kunci, Bu. Ya. Nih, artinya kalau dikunci, kantor pusat kementeriannya pun nggak bisa geser. Artinya itu sudah ada perikatan dengan pihak ketiga. Kalau ada revisi atau pengurangan pagu itu nggak boleh diapa-apain. Gitu ya. Tapi kalau satker telat, ya kita punishment gitu. Ya, seperti itu Bu. Kemudian yang utama lagi adalah terkait dengan pengisian capaian output. Jadi semua satker dia harus tanggung jawab uang yang dibelanjakan itu sudah nyampe berapa, outputnya yang sudah dicapai berapa gitu Bu. Nah mungkin nanti kita perlu sharing Bu ya apa namanya ini ke Ibu, ke teman-teman di Pemda ya. Kalau mau ngejar gitu ya OPD, saya pikir mungkin kalau untuk kota perlu banget ini Bu, karena supaya punya tools untuk Pak Wali gitu ya, Pak Sekda ya menilai gitu ya kinerja pengelolaan keuangan dari masing-masing OPD. Nah terkait yang kedua Bu Eli, saya tambahkan sekalian ya terkait dat fisik sudah ada diskusi di kantor pusat Bu. Jadi untuk Pemda-Pemda yang memang apa ya
penyerapannya suka di akhir-akhir, kemudian apa namanya, agak lambat gitu ya. Dari arahan dari Pak Presiden juga jelas kemarin, ya sudah ditarik aja ke pusat lagi. Jadi ini kemarin sudah wacana dari Direktorat PA seperti itu karena apa namanya lambatnya. Barusan tadi kalau ikut rapat TPID ya dengan Pak Sesmendagri, Pak Sekjen Kemendagri, ada Pak Kemenkes ya, Pak Menkes, keluhannya sama gitu ya, keluhannya sama gitu ya. Jadi penyerapannya sangat-sangat rendah gitu. Nah, ini mungkin juga menjadi perhatian buat kita gitu ya, walaupun nggak terlalu besar Bu Eli kalau kota hanya 8 miliar ya. Tapi kalau itu juga tidak difokusin, diseriusin ya mungkin tahun depan nggak ada lagi gitu loh. Ya kasihan seperti rumah sakit RSUD gitu ya, yang untuk mencari 8M mungkin agak perlu effort yang luar biasa. Mungkin tuh Bali nanti kapan-kapan kalau senggang waktunya kita diskusi terkait dengan IKPA ini. Harapannya nanti Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda dan Pak Kaban punya tools untuk apa ya, mengkompetisikan gitu ya seluruh OPD itu ya agar mereka lebih aware, lebih jaga governance dan kemudian ada satu tolak ukur yang jelas ya untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan dari masing-masing. Kemendagri sendiri menjadi salah satu objek gitu ya dari seluruh kementerian di pemerintah pusat itu diperlombakan Bu untuk IKPA itu. Ya, itu menjadi salah satu parameter untuk pengajuan remunerasi mereka ke Menpan RB Bu. Itu ya. Makasih Bu Eli. Jadi Pak, saya nanggapin lagi kalau di total belanja tadi kita sampaikan bahwa kita sampai 42,56. Ini juga kalau untuk masuk triwulan 2 kalau dari hasil monetnya Kemendagri ini dianggapnya sesuai nih Pak gitu. Kan 50%, ada yang 40%, ini udah 42,56. Jadi enggak ini banget walaupun memang kelemahannya itu ya tidak fisik itu masih 0%. Karena memang kayaknya budaya tuh setiap kali yang prosesnya barjas ya Pak ya, itu memang nunggu-nunggu nggak entah lah gitu, nunggu-nunggu apa gitu. Padahal kalau bisa percepatan itu kan lebih baik gitu. Itu aja sih Pak. Ya Bu Eli. Mungkin nanti kalau ada waktu Bu, sebelum Pak Darsono, Pak Kaban pernah tugas, saya mau ke beliau gitu ya. Sekalian sowan mungkin ke Pak Sekda ya, nyampaikan ini. Ya, tapi lihat situasi kesibukan Bu Eli dan teman-teman lah. Supaya ini kayaknya udah berulang tahun terus ya dari teman-teman di OPD itu kalau terkait dengan dak fisik kan mereka diundur-undur gitu kan. Padahal apa namanya kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambatkan gitu ya. Sehingga bisa tereksekusi kemudian nggak bentrokan juga dengan APBD murninya. Gitu sih Bu Eli. Oke, Pak, siap. Kita kembalikan ke Pak Anand. Ya, baik Bu Eli, terima kasih sudah memberikan juga informasi terkait dengan capaian realisasi belanja di Kota Bekasi, ya, di Kota Bekasi. Dan mudah-mudahan 42,56% di triwulan kedua sampai dengan triwulan 2 ini bisa menggambarkan ya bagaimana upaya-upaya yang saya lakukan oleh teman-teman di BPKAD Kota Bekasi khususnya ya dalam mengawal bagaimana APBD maupun dana penyaluran TKD kita memang bisa tersalur sesuai dengan target-target yang ditentukan. Dan memang untuk penyaluran TKD itu ada realisasi penyaluran dan realisasi pencairan Bu ya gitu kan. Jadi nanti memang tentu membedakan antara berdasarkan yang mencatat, yang kami catat adalah sebesar penyaluran ataupun yang kami terbitkan SP2D-nya. Nah, untuk realisasi kemudian kalau harus menjadi SP2D PUD, ya, tentunya nanti ada nilai yang tentunya disesuaikan dengan capaian fisiknya ya, yang dari masing-masing, kalau itu dak fisik dari masing-masing PIC Dinas Pengelolaan APBD-nya. Namun khusus untuk APBD yang di luar dana TKD yang kami salurkan tentunya itu menjadi perhitungan-perhitungan yang dibuat teman-teman di BPKD tempatnya Bu Eli sebagaimana disampaikan oleh Pak Haris. Bu Eli itu kan seperti Ditjen Perbendaraan Bu ya kalau di kami. Nah, nanti Pak Darsono itu Menteri Keuangannya gitu kalau kemarin dari gambaran bagaimana kita menduplikasi apa yang menjadi menjadi realisasi APBD
untuk siklus pengelolaan keuangan daerah. Karena untuk informasinya Bu, saya kemarin juga habis selesai mendapatkan materi PJJ ya selama 7 hari untuk pengelolaan keuangan daerah, dan memang materinya cukup menarik karena ada beberapa kesamaan dan perbedaan juga ya dalam proses pengelolaan keuangan negara. Bagaimana APBD itu disusun, kemudian dianggarkan, direalisasikan, dipertanggungjawabkan, itu demikian juga dengan APBN. Dan kesulitan utama memang kalau untuk APBN kan itu kan sifatnya kalau kekurangan eh, kas kita kan bisa buka jalur utang ya Bu ya istilahnya. Kalau untuk yang Pemda ini kan serta-merta berharap dari penghasilan asli daerah ya kan, kemudian dari pajak-pajak pajak pusat yang dikembalikan dalam bentuk DPH di kantor pusat, kemudian penyaluran TKD atau DAU ya kan, dapat modal fisik yang menjadi tambahan anggaran bagi APBD. Dan setelah dijelaskan juga kami sangat paham ya kesulitan teman-teman di Pemda dengan kondisi APBD yang disusun, bagaimana kemudian mencari dana-dana yang harus disiapkan, apalagi nanti terkait dengan belanja pegawai, harus ada pembayaran gaji 13, tukin 13, kemudian ada THR ataupun pembayaran gaji 14 ataupun tukin 14 yang harus dibayarkan di tahun berjalan ini atau mungkin tahun depan juga harus dianggarkan gitu kan. Dan itulah kesulitan yang kami ketahui dalam sesi pada saat kami mendapatkan pelatihan jarak jauh untuk mengetahui bagaimana siklus pengelolaan keuangan di daerah. Dan harapannya saya sebenarnya ingin nyambung nih Bu jabatan saya untuk dengan materi yang sudah saya dapatkan. Ternyata begitu saya pindah ke Kanwil, nanti saya malah ngurusin KL Bu, kemudian lembaga. Jadi terkait dengan yang sampaikan Pak Aris tadi, IKPA, revisi DIPA. Jadi nggak megang lagi yang terkait dengan Pemda nih. Jadi sayang sekali ilmu yang kita dapat itu kan. Tapi alhamdulillah kita belajar lagi terkait dengan bagaimana kemudian APBN disalurkan kepada kementerian lembaga, satker-satker di wilayah. Kalau sekarang nantinya kami di Kanwil Jen Perbendaharaan Jambi. Nah, untuk KPK-KPK-nya atau wilayah kota kabupatennya sih saya masih harus cek lagi nih Bu, belum hafal gitu kan, karena memang kalau Sumatera saya paling jauh Bandar Lampung, jadi dijauhkan lagi ke Jambi. Demikian Bu Eli, kiranya dari Pak Riput ada yang mau ditambahkan? Kita sudah 1 jam ini Zoom, jangan sampai mengganggu kesibukan Bu Eli, Mbak Dia dan Bu Ida. Ya, Bismillah aja Pak Anam, semangat. Semangat Bu Walaupun Eli, semangat Bu. Iya, walaupun tempatnya jauh, kita masih bisa Oke, komunikasi siap silaturahmi. Bu. Oke. Siapa tahu 2 tahun lagi saya balik ke Bekasi ya Bu. Amin ya Pak. Amin. Izin dulu Pak Haris. Baik, mungkin untuk Anang balik jadi karena kepala KPPN, Bu. Baik, makasih Pak Aris doanya. Kiranya mungkin cukup ya Pak untuk kesempatan Zoom kita pada hari ini, karena kebetulan kita juga lagi proses untuk penyaluran non fisik ini Bu Eli, ada 18 baris ya kan, memang ada sedikit kendala di aplikasi akan kita selesaikan. Mudah-mudahan nanti alokasi kota Bekasi untuk jangan guru TPK bisa segera bisa diterima gitu ya, harapannya supaya nanti tidak ada keterlambatan. Dan sekali lagi mungkin dari Pak Aris ada close sambutan Pak. Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Eli waktunya ya. Saya yakin masih sibuk nih. Kemarin untuk yang yang akhir awal bulan sudah ya, Bu ini ya, insya Allah ya, sudah masuk ya. Yang tidak Kemudian terkena penggunaannya. makasih waktunya Bu Eli, Bu Dia, Bu Ida, dan Bu Ambar ya semuanya yang sudah terus support ya untuk Kota Bekasi. Dan informasi saya sampaikan kemarin ya untuk proses yang selama dikerjakan Pak Anang untuk SP2D sekarang ditarik ke kantor pusat ya, lagi untuk PPR namanya itu otomatis. Kemudian kita masih ada PR beberapa hal nih Bu Eli terkait dengan yang biasa dilakukan Pak Anang. Pak Anang yang ngerekon DPH ya Pak Anang ya. Belum Rekon Pak ini, pajak, belum ada infonya. jenisnya juga gitu ya. Dan sekali lagi mohon maaf jika ya kemarin sempat ada gangguan psikotex ya. Dan sudah terjadi beberapa pergantian Bu Eli, Bu Dia, Bu Ida ya terkait teman-teman kepala KPP. Jadi nanti mungkin pada waktu saya ajak mereka soal dengan Pak Kabar dengan Bu Eli ya untuk persiapan rekon dan sebagainya. Dan kalau ada kendala-kendala terkait dengan Cortex Bapak Ibu, Bu Eli dan teman-teman silakan langsung koreksi dengan teman-teman kakapnya.
Mudah-mudahan ada waktu nanti Pak Kaban sebelum purna bisa saya ajak teman-teman kepala KPP. Untuk Pak Faisal Pondok Gede juga ganti juga, beliau ke kantor pusat, diganti oleh Bu Dwi dari Cibitung. Kemudian Bu Ririn yang utara juga sudah diganti dari Jakarta juga, ya. Bekasi Barat masih tetap, ya. Mungkin itu Bu Eli. Sekali lagi makasih banyak waktunya, supportnya, dan mudah-mudahan semua lancar. Ya, salam buat Pak Kaban. Makasih. Baik, terima kasih Pak Aris atas close statement-nya pada kegiatan kita pada hari ini. Saya coba berpantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh saya ke Bekasi. Terima kasih Weli, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya selama ini, mewakili teman-teman juga dalam acara kita hari ini. Dan Bekasi tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Panang belum ke Jambi udah pada pantun nih pada gitu. Terima kasih banyak. Ya Pak, ya, Assalamualaikum. izin. Oke.